Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fasafatur Ilham dari kelas 1C dengan NIM 6670240171. Saya ingin menganalisa hukum tata pemerintahan dan hukum tata negara hubungannya dengan ilmu pemerintahan. Yang kedua, menganalisa hubungan antara hukum publik dan hukum privat dengan hukum tata pemerintahan. Yang ketiga, sejarah singkat hukum tata pemerintahan dan contoh aturan yang berlaku. Oke, saya akan mulai. Oke, yang pertama, hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan adalah cabang hukum yang mengatur tata kelola administrasi publik. Jadi, hukum tata pemerintahan itu tujuan utamanya adalah memastikan bahwa tindakan dan kebijakan pemerintah dilaksanakan dengan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Di dalam hukum ini, aspek seperti perizinan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan administrasi diatur dengan ketat untuk memastikan setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Namun tantangan dalam praktiknya ini seringkali berkaitan dengan birokrasi yang lamban dan regulasi yang tidak jelas yang bisa menghambat pelayanan publik. Oke, yang kedua, hukum tata pemerintahan adalah yang berfokus pada kerangka dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur negara, termasuk pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hukum ini penting karena menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan hak-hak warga negara terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Namun, dari tantangannya, yang sering muncul adalah bagaimana hukum ini dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik, serta mengatasi warisan hukum dari masa lalu yang mungkin sudah lagi tidak relevan dengan konteks demokrasi yang sekarang. Hubungan dengan ilmu pemerintahan itu uh, sangat penting ya, karena ilmu pemerintahan ini berfungsi sebagai analisis yang mengkaji bagaimana hukum tata pemerintahan dan hukum tata negara diterapkan dalam konteks yang nyata. Hukum ini yang ilmu pemerintahan ini yang memfokuskan pada implementasi kebijakan publik, efisiensi birokrasi, serta masalah-masalah yang sistemik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, ilmu pemerintahan memberikan rekomendasi perbaikan, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem yang dan menawarkan solusi yang inovatif tanpa analisis kritis dari ilmu pemerintahan. Dan hukum ini beresiko hanya menjadi segera aturan tertulis tanpa adanya penerapan yang efektif dan nyata di lapangan. Oke, selanjutnya hukum publik. Jadi hubungannya hukum publik dengan hukum tata pemerintahan ini adalah yang pertama, cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat ya. Ini mencakup berbagai bidang seperti hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum konstitusi. Dalam konteks hukum tentang pemerintahan, hukum publik memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan regulasi yang ada, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Salah satu contoh penerapan hukum publik adalah regulasi tentang perlindungan data pribadi. Di sini hukum publik mengatur bagaimana pemerintah melindungi informasi pribadi warga negara sekaligus memastikan bahwa hak-hak individu tidak dilanggar. Namun ada beberapa tantangan juga dalam memastikan regulasi ini yang tidak melanggar privasi, terutama dalam perkembangan teknologi digital yang pesat. Oke. Yang kedua ada hukum privat. Di sisi lain, yang mengatur hubungan antar individu atau entitas swasta, meskipun fokusnya adalah pada hubungan yang bersifat privat atau pribadi. Hukum privat ini juga terkait dengan hukum tata pemerintahan, terutama ketika menyangkut kepentingan uh, uh, pribadi ya. Misalnya dalam kasus perizinan usaha, pemerintah yang bertindak sebagai regulator untuk memastikan bisnis-bisnis tertentu memenuhi standar hukum yang ada. Hukum tata pemerintahan berperan dalam mengawasi dan menegakkan regulasi ini, terutama jika
aktivitas bisnis memiliki potensi dampak terhadap terhadap masyarakat yang luas. Dalam hal ini adalah bagaimana memastikan regulasi tidak terlalu membatasi inovasi dan efisiensi ekonomi, sehingga pemerintah perlu mencari keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan fleksibilitas dalam penerapan hukum. Selanjutnya, sejarah singkat hukum tata pemerintahan dan contoh aturan yang berlaku. Dari sejarah singkatnya ya, hukum tata pemerintahan ini mulai berkembang dengan terbentuknya negara-negara yang modern ya. Sebelum adanya negara serta bangsa yang terstruktur, pemerintah dijalankan secara otoriter oleh penguasa dengan kekuasaannya absolut seperti raja dan lain-lain. Namun semakin kompleksnya struktur negara modern, muncul kebutuhan untuk mengatur bagaimana administrasi negara dijalankan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang jelas sehingga pejabat pemerintah dapat bekerja secara efektif dan akuntabel, serta masyarakat dapat merasa terlindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Oke, contoh aturan hukum tentang pemerintahan yaitu UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Undang-undang ini mengatur prosedur dan standar yang harus diikuti oleh pejabat publik dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencakup segala hal yang mulai dari perizinan usaha, penyelenggaraan publik, hingga tata cara pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya aturan ini, diharapkan setiap tindakan pemerintah lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Namun implementasi dari hukum ini masih menjadi tantangan besar, seperti birokrasi yang lambat, korupsi, dan kurangnya transparansi seringkali menjadi penghambat utama dalam penerapan hukum tata pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa hukum ini benar-benar diterapkan sesuai dengan tujuannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sekian sejumlah referensi atau daftar pustaka yang saya buat untuk pembahasan kali ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Silakan subscribe dan like jika membantu.